Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah hadir di ruangan ini. Yang sama-sama kita hormati, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah atau mewakili, Bapak Ibu Guru SD 18 Pasakiat Kaleleo yang telah hadir di tempat ini untuk menghadiri pemaparan materi penerapan budaya positif di sekolah. Kita juga tak lupa mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana hari ini kita bisa diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa kita ikuti kegiatan ini. Adapun rangkaian kegiatan kita di siang ini, yang pertama adalah kesambutan kepala sekolah atau mewakili. Selanjutnya pemaparan materi oleh Ibu Endida Wisnu SPD. Kepada kepala sekolah atau mewakili diberi tempat, diberi waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat. Pada saat ini kita akan mendengarkan, sama-sama kita mendengarkan pemaparan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kepada Bapak Ibu yang hebat, pada tanggal 27 ini, 27 Agustus 2024 ini, kepada Ibu Endida Wisni untuk memaparkan penerapan budaya positif di sekolah. Nanti yang sama-sama kita akan mendengarkan pemaparannya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat bagi kita semua, terutama di SD Negeri 18 Pasakiat Kaleleo ini. Dan kepada Ibu Endida Wisni, semoga ilmu ini semakin bermanfaat bagi SD kita 18, semakin semangat juga buat Ibu, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan yang pastinya lulus. Untuk guru kita semua, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparannya. Terima kasih Ibu, ilmunya bermanfaat ya Bu ya, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah memberikan pengarahan buat kita. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan materi yang dibawakan oleh Bu Endida Wisni SPD. Kepada Ibu Endida, waktu dan tempat. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pak Moderator, Ibu Kepala Sekolah. Izin ya Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Endida Wisni, CGP Angkatan 11 2024. Nah, di ruangan ini, di hari ini saya mendapatkan tugas dari program CGP, yaitunya mengimbaskan atau menyampaikan penerapan di sekolah. Yang pertama sekali, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 18 Pasakiat Kaleleo atau yang mewakili Bapak Ibu Guru SDN 18 Pasakiat Kaleleo dan seluruh tenaga kependidikan yang ada di SDN 18 Pasakiat Kaleleo ini. Kemudian tak lupa pula kita sampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa hadir pada hari ini, yaitunya dalam program saya menyampaikan pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acaranya, mulai pemaparan materinya, kita nampaknya nggak semangat.
kurang bersemangat Ibu Bapak ya. Kita ice breaking dulu. Boleh Bapak Ibu berdiri. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Kita lenturkan dulu karena siap makan siang tadi. Kita ice breakingnya cuma pelajaran kelas 1. 1 ditambah 1. Oke, bisa Bapak Ibu? Bersedia ya? Bisa. Nah, sekarang saya sampaikan gimana caranya dulu. Kalau saya sampaikan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, itu ya. Kemudian baru baru 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, berapa lagi? 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. BO-nya katanya. Ya, 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Karena kita kalau udah makan siang ini ngantuk sudah datang ya. Oke, jadi untuk sementara breathing sudah selesai. Kita bisa lanjut materi? Lanjut Bu, silakan. Oke. Baik, saya akan memulainya. Cuma sebelum saya memulai, sebelum masuk ke materi, sekarang saya bertanya sama Bapak Ibu semuanya dulu. Apakah Bapak Ibu setuju bila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju Bapak Ibu? Setuju? Kalau saya setuju, tetapi pendisiplinan tersebut berupa misalkan ambil sampah, membersihkan kamar mandi, atau bisa saja dikasih tugas lagi yang lain seperti kalau kelas 1 biasanya kalau seandainya ada hukuman itu bukan berupa pukulan atau berupa sesuatu hal yang untuk membuli lah, bukan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju? Setuju. Setuju. Nanti akan terjawab ya Bapak Ibu. Ya. Sekarang untuk menghangatkan suasana. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hadiah dapat meningkatkan potensi belajar siswa? Setuju. Setuju. Reward ya. Contoh waktu ajaran misalnya di semester 1 atau selesai ujian semester 2 kita kasih hadiah. Setuju dikasih hadiah? Setuju. Setuju. Nanti juga akan didapatkan jawabannya.
Baru yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju. Oke, kita kunci ya. Ada berapa setujunya? Ada 3. Lanjut ke 4. Apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Berarti setuju ke 4 poin tadi ya. Baik, baru masuk kita ke budaya positif. Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Universal ini apa? Menyeluruh, bagus. Udah pintar namanya guru ya, udah pintar ya Bapak ya. Menyeluruh atau umum. Jadi merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan umum atau menyeluruh yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif dapat mendorong siswa untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Itulah definisi dari budaya positif. Budaya positif namanya aja positif, berarti yang baik-baik saja. Oke. Nah, dalam penerapan budaya positif ini ada konsep-konsep inti yang terdiri dari beberapa bagian. Yang akan dijelaskan nanti ada beberapa bagian, ada 7 bagian yang dijelaskan dalam penerapan budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bagaimana kita memandang belajar, mengajar itu ke depannya. Apakah kita masih dari mempunyai gaya lama saja? Tetap berdiri, tetap jalan di tempat. Tetap seperti dari mulai kita jadi guru sampai sekarang, ada seperti itu terus? Monoton. Berubah ya Bu Titin? Berubah. Ya, berubah. Kata Bu Titin tadi, berubah, kita harus melakukan perubahan. Nah, yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Namanya kita manusia, namanya kita makhluk hidup, pastilah punya kebutuhan dasar. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Nanti akan disampaikan apa-apa saja posisi kontrol bagi kita menjadi guru. Keempat, disiplin positif. Ada budaya positif, ada juga disiplin positif. Kalau sudah kita laksanakan disiplin positif, pastilah terbudaya kebiasaan positif. Baru yang kelima, motivasi perilaku manusia. Jadi namanya kita guru, pendidik, kita bisa mendidik anak itu karena ada motivasi. Motivasi itu nanti akan dipelajari, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Sudah Bapak Ibu dengar keyakinan kelas? Sudah, di kurikulum Merdeka kita sudah mendengar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, kita lanjut keyakinan restitusi atau segitiga restitusi. Keyakinan terus Bu. Terakhir itu adalah segitiga restitusi. Kenapa disampaikan segitiga? Sama dengan kita mendidik anak, bisanya berhasil anak itu kita didik, ibarat pepatah seperti 3 tungku sejalan. Bisa dididik oleh gurunya, orang tuanya, juga masyarakat. Kalau salah satu aja tidak ada, tidak akan tercapai pendidikan sebenarnya yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nih, baru kita bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di pembelajaran dengan paradigma baru ini tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila.
yang sudah biasa kita nyanyikan, kita sampaikan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu tidak mungkin lupa ya. Ada berapa aspek profil Pancasila ini? 6. Bagus. Hah? Betul, 6. Supaya kita tidak lupa, marilah kita nyanyikan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita guru, walaupun guru kita juga kadang-kadang dijadikan siswa. Oke, boleh dipimpin bukan lagunya? Sama-sama kita ya. Ayo. Berdiri, Bu. Belajar Pancasila satu. Ya, Pak Bu. Belajar Pancasila 1, 2, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nampaknya lama-lama guru-guru ini udah pintar-pintar semua ya. Bu, Oke. Boleh dibesarkan? Ya. Oke. Iya, yang ini yang 6. Kecil ya Pak. Jadi klik, maksudnya hilang ini garis mata. Tinggal PowerPoint-nya yang ya. Sebelahnya. Bukan. Yang mananya? Yang kayak kungfu itu. Oh, yang ini aja. Yang ini aja. Nah, yang ini aja dibesarkan. Enggak. Biar ya. Oh, terlalu kecil ya? Ya, Bu. Iya. Tadi sudah ditanya, ada nggak Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nah, terima kasih Mbak Rizky. Ya. Nah, supaya sama-sama kita lihat, maklum matanya, apalagi saya. Matanya sudah 46 tahun ya. Baik, tadi dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini tidak terlepas dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan kita mendidik anak tidak terlepas dari 6 karakter itu. Tujuan kita bagaimana caranya kita mendidik anak itu bisa beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, jadi mereka sopan kepada kita, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi kita guru ini tidak bisa santai-santai lagi. Kita harus bisa dari awal semester itu kita harus bisa memetakan anak ini kemana. Misalnya kayak saya kelas 6 sifatan, ke profil mana dia harus saya ajak, bagaimana sikap anak ini, apa yang harus saya lakukan. Itu sebenarnya PR untuk saya. Contoh ke kelas 6 ya, bagus saya contohkan ke kelas saya saja, karena kan saya tidak terlalu tahu karakter anak-anak yang lain. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita bahas tentang berdiferensiasi, sehingga arah peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Selain itu, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sana tadi dibahas tentang berdiferensiasi. Sudah ada yang tahu tentang berdiferensiasi? Belum ya? Belum. Sedikit saya sampaikan. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memenuhi minat anak, yang bisa menentukan kebutuhan murid, minat murid, dan gaya belajar murid. Jadi tugas besar sama kita lagi, tugas berat,
Ada anak ini yang belajar nggak suka dengan buku, nggak suka dengan bacaan, malas mereka membaca. Apalagi anak yang zaman sekarang, anak gadget, dia sudah bisa mengotak-atik gadget lebih pintar dari kita. Ada anak yang suka dengan bacaan atau buku. Ada pula anak yang suka konten misalnya. Jadi berbagai macam gaya belajar anak sekarang. Makanya tugas kita sekarang kita petakan. Ini anaknya begini. Kebutuhan belajarnya seperti ini. Jadi kita harus tahu. Kenapa? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu dilahirkan ke bumi ini adalah sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian sesuai dengan perubahan zaman. Jadi kita ikuti zamannya. Selama ini kita kan bilang kurikulum berganti-ganti terus. Ada KTSP, ada CBSA, ada PTK 13, ada lagi Merdeka Mengajar atau kurikulum Merdeka. Ganti presiden ganti lagi, ganti menteri ganti lagi. Itulah zaman. Sebenarnya bukan begitu, Pak Ibu. Kurikulum itu sesuai dengan zamannya. Kalaulah zamannya berkembang, kan tidak mungkin kurikulum itu terus. Sebenarnya kurikulum itu diperbaiki, bukan berganti. Hanya diperbaiki, pada dasarnya sama. Diperbaiki. Kan tidak mungkin lagi KTSP yang kita pakai sekarang, sementara anak kita udah anak era zaman abad 21. Anak milenial, anak zaman gadget. Sementara gurunya tidak pandai menampilkan video pembelajaran. Akhirnya apa? Pintar lagi anaknya daripada gurunya. Kira-kira kalau udah pintar anaknya dari gurunya, untuk apa guru? Tidak ada guna guru kan? Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak boleh nyaman di zona lama. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi atau perkembangan zaman. Kalau enggak kita tertinggal, Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Nah, masuk kita lagi ke disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contoh lagi, disiplin positif. Ada sebagian anak kita yang mau mengikuti disiplin positif. Contoh kita dulu masuk sekolah kan jam-jam 8 teng. Ya, berarti anak kita udah terbiasa datang paling jam setengah 8. Kalau enggak 7.45. Nah, di ajaran baru kemarin kita merubah peraturan, yaitunya kita masuk 7.30. Maksudnya lonceng berbunyi 7.30. Otomatis anak dari rumah kan berubah. Ini termasuk ke dalam disiplin positif. Tapi sebagian besar anak kita mau mengikuti. Sebagian besar mereka sudah berada di sekolah. Cuma ada beberapa orang yang protes. Biasanya mereka dari rumah jam 7.45 udah terlambat. Sekarang setengah 8 dari rumah udah terlambat. Jadi ada itu, terutama anak saya ya. Anak-anak saya yang tidak suka mungkin kebiasaan dirubah. Dia nyaman di zona lama. Bu, saya 3 beradik kakak. Masuk setengah 8 atau jam 7.30. Kami mandi 3 orang, sarapan 3 orang, terlambatlah kami. Kalau dibuat peraturan seperti ini, saya pulang aja Bu. Itu adalah
PR untuk kita bersama supaya mereka mau merubah diri kalaulah peraturan atau disiplin itu ke arah yang positif. Kecuali kita dari masuk jam 8 disuruh masuk jam 9. Itu kan budaya tidak bagus atau budaya negatif lagi kebalikannya ya. Itu baru mereka boleh protes. Kalau ke arah yang lebih baik, kita lah berusaha, terutama saya berusaha membujuk bagaimana cara mendisiplinkan mereka. Jadi ansur-ansur beberapa anak tadi yang protes, mudah-mudahan ada perubahan. Oke, kita lanjut. Nih, masuk kita ke kebutuhan dasar manusia. Namanya kita manusia, makhluk hidup, makhluk sosial, kita mempunyai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha yang terbaik kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sekarang saya tanya, kalau kebutuhan dasar kita tidak cukup, gimana kira-kira? Misalnya Pak Ceski, dia baru di sini, terlambat gaji keluar. Tanggal 15 baru keluar gajinya. Berarti kebutuhan dasarnya nanti tidak terpenuhi. Contoh, biasanya beras habis 5 kilo ya sebulan. Pas bulan baru tuh habis berasnya, gaji terlambat keluar. Kebutuhan dasar Pak Ceski terpenuhi atau tidak? Tidak. Jadi berbahayalah jadinya kalau kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Kalau di pelajaran kebutuhan dasar ini apa ini? Kebutuhan pokok atau primer. Masih ada materi itu? Kebutuhan pokok atau primer, sekunder, tersier, masih ada? Oke, hampir sama, hanya bahasanya dirubah-rubah. Baru ini masuk ke kebutuhan dasar kita manusia. Yang pertama kita punya kebutuhan dasar bertahan hidup. Seperti yang telah kita bahas tadi, yaitunya kita butuh makan, butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ada isu yang saya dengar kemarin, kurang aman tempat kita sekarang. Iya, berarti sudah gelisah kita kan, karena kebutuhan pokok kita yang belum terpenuhi. Kenapa? Karena ada oknum-oknum yang meresahkan kita, keamanan kita yang kurang terpenuhi jadinya ya. Aturan kita enak tidur malam, sekarang nggak enak tidurnya lagi. Nah, aturan bisa menyimpan emasnya di rumah, itu harus tersimpan kemana-mana lagi. Dibawa kemana-mana. Dipakai takut pula kita disembelih orang. Itulah, jadi kebutuhan keamanan kita sudah berkurang gara-gara itu. Lanjut kita. Kebutuhan dasar kita adalah rasa diterima. Rasa diterima ya, yaitu mendapatkan kasih sayang. Misalnya Pak Ceski baru datang di sini, Pak Ceski terus. Karena kebetulan Pak Ceski apanya? Aktornya. Baru datang di SD 18. Apa kata warga 18? Nggak mau kami guru agama dari luar. Biar dari kami saja. Kira-kira Pak Ceski rasa diterima di sini atau tidak? Tidak. Karena walaupun SK dikeluarkan oleh dinas, cuman warga sekolah tidak mau menerima. Tidak enak jadinya kan? Tidak ada rasa kebersamaan jadinya. Tapi alhamdulillah SD 18 menyambut bagus kedatangan Bapak ya. Nah, oke. Lanjut kita penguasaan. Penguasaan ini maksudnya seperti contoh saya ya. Penguasaan ini ada di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau rasa diterima tadi kan rasa diterima, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok.
Kalau penguasaan kita contohkan lagi Bu Ayu di kelas 4. Kelas 4 itu atas penguasaan Bu Ayu semuanya. Karena kita anggap kelas 4 itu adalah miliknya Bu Ayu. Anak-anak di kelas 4 itu adalah anaknya Bu Ayu. Jadi apapun yang terjadi di kelas 4 itu adalah tanggung jawab Bu Ayu. Tapi Bu Ayu jadi wali kelas di sana merasa itulah penguasanya sebagai seorang guru. Lanjut lagi kebebasan. Nah, apalagi di zaman sekarang kita semua bebas. Bebasnya di tanda kutip ya, bebas masih dalam kategori baik. Kebebasan ada nilai-nilai kebajikannya, mandiri, memiliki pilihan ya, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Contoh saya mau ikut jadi CGP angkatan 11. Awalnya coba-coba, beberapa kali coba-coba, nyatanya nggak lolos. Jadi nggak bisa kita iseng-iseng kalau bekerja ini. Kita harus serius. Jadi di saat saya sungguh-sungguh untuk mengikuti program CGP ini, alhamdulillah saya lulus. Dan awalnya saya tidak percaya diri, bisakah saya melaksanakan? Bisakah saya mengikuti? Kenapa? Karena saya tahu potensi saya seperti apa. Orang bilang kalau di CGP, di guru penggerak itu Ibu harus berselancar dengan kata. Ya kalau Pak Ceski, Bu Ayu, yang baru-baru, siapa lagi yang anak-anak baru lah, yang masih muda, mungkin bisa. Kalau saya hanya membuat satu lembar saya saja, perut sudah mual. Nah, kenapa saya nggak tahu. Nah, kadang-kadang rasa memuntah ya Bu, ya betul. Cuma karena serius, karena ingin tahu, mau belajar, di tempat lokakarya itulah tempatnya kita belajar. Kita berkumpul sama kawan. Awalnya kawan-kawan saya tidak mau ngasih tahu. Kenapa? Mereka anggap saya pintar. Nggak taunya kebalikan. Iya, mereka bilang Ibu pura-pura aja, nyatanya Ibu ya tugas Ibu siap terus. Iya, tugas saya siap terus. Nggak pernah nggak siap. Cuman tidak satu jalan ke Roma. Jalan itu banyak. Lanjut kita kesenangan. Kira-kira kalau kita dalam satu hari ini mood kita tidak bagus, adakah kita senang? Adakah kita rasakan bahagia? Tidak. Misalnya Bu Ayu yang biasanya sekarang diam aja. Bertanya-tanya Bu Erni, kenapa Bu Ayu? Biasanya kayak gitu kan? Ada apa gerangan? Iya. Jadi pertanyaan jadinya. Nah, jadi kesenangan bermain, humor, antusias dan tertawa dalam tanda kutip yang masih positif harus kita lakukan. Kenapa? Ketawa atau senyum 100 kali, 200 kali sehari itu bagus. Terutama untuk awet muda Bapak Ibu. Ya, kalau kita banyak senyum, banyak ketawa dalam tanda kutip ya, yang baik, membuat kita awet muda. Nah, ya, kalau tua akan datang sendiri ya. Awet muda ini susah dicari. Senyum. Ayo senyum, ke depannya senyum ya. Kemudian yang keempat, teori motivasi manusia. Yang seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, kita hidup itu bisa tercapai sesuatu itu pasti dengan adanya motivasi. Motivasi itu berasal dari dua posisi. Yang pertama ada dari luar atau ekstrinsik dan dari dalam intrinsik. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Jadi kita hidup ini supaya kita bertambah lagi ilmunya harus ada motivasi. Kalau sudah loyo aja, berarti tidak ada lagi motivasi. Makin lama makin down, akhirnya kita terperosok ke dalam lubang yang sama. Oke. Nah, kita lanjutkan tentang motivasi tadi.
Teori motivasi manusia ada 3 perilaku, yaitu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ya. Lanjut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiganya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baru kita masuk ke hukumankah atau konsekuensikah. Nah, kita ulang lagi. Nampaknya udah mulai ngantuknya sudah datang lagi. Semangatnya masih kurang bersemangat enggak? Masih ya? Masih. Tidak terlalu lama, 1 jam. Oke. Hukumankah atau konsekuensi? Yang pertama, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Ini yang mengasih perintah guru olahraga. Nah, kata kita, kalau guru olahraga yang sampaikan, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Termasuk hukumankah atau konsekuensi? Hukuman? Semuanya hukuman? Kita kunci hukuman. Pak Bung, termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau Bapak yang kasih perintah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Kalau menurut saya, Bu, bisa dikatakan hukuman, bisa juga dikatakan konsekuensi. Oh ya. Tapi yang lebih tepatnya mungkin konsekuensi, Pak. Oke, kita kunci jawaban Pak Bungsu karena yang lebih tepatnya konsekuensi. Karena biasanya guru olahraga itu biasa dengan push up ya. Ya Pak Bung? Ya. Biasanya misalnya mau pemanasan, mulai praktek olahraga dimulai push up dulu 10 kali. Kalau kita guru kelas, kita guru bidang studi yang lain mungkin tidak ya. Oke, kita terima jawaban dari Pak Bungsu, yaitunya konsekuensi. Ada sebagian yang sampaikan hukuman, kita kunci. Kedua, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Ini kebiasaan anak-anak kita di sekolah, ambil buku teman padahal bukunya ada, dicoret-coret. Kadang-kadang ada bertujuan, saya coret-coret bukumu, habis bukumu, kan nekin. Itu termasuk hukumankah itu atau konsekuensi kalau menggantinya? Kalau anak yang seperti tadi yang saya sampaikan, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, hukumankah atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, karena dia yang berbuat ya. Ketiga, membersihkan WC karena terlambat datang ke sekolah. Mana Werja? Hukuman itu atau konsekuensi? Hukuman karena membersihkan WC. Dulu kita SD kayak gitu ya. Sekarang nggak ada lagi kayaknya. Jarang. Karena sudah maju. Nggak mau anak kita lagi membersihkan WC. Keempat, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, kita lanjut, kita kunci ya. Nanti akan ketemu jawabannya. Disinilah ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Atau segitiga restitusi. Hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Betulkah begitu? Betul. Kadang-kadang dia pergi sekolah sedang ketawa-ketawa, sampai di sekolah dia terlambat, langsung disuruh apa? Biasanya disuruh apa? Membuang sampah. Awalnya dengan mamanya, enggak mak, kotor tanganku. Sampai di sekolah karena dihukum, mau tidak mau harus dilaksanakan, harus mau tidak mau harus mau ya, seperti judul lagu. Oke, lanjut. Hukuman ini bersifat satu arah, kan dari kita saja hukuman. Mau diterimanya, mau tidak diterimanya harus dilaksanakan. Berupa hukuman fisik. Ada kita kasih hukuman fisik? Ada.
Kadang-kadang mereka banyak terlambat, gurunya di gerbang pakai kayu, pak, ya kan? Itu berupa hukuman fisik. Kemudian kita bahas lagi tentang konsekuensi. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Oke. Kesepakatan kelasnya. Ya betul, bagus Pak Ceski. Atau kesepakatan kelas. Kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian memonitor murid. Nah, dulu terencana tadi. Saya bertanya di awal tadi, apakah Bapak Ibu di kelas sudah membuat kesepakatan kelas di ajaran barunya? Sebagian sudah, sebagian belum ya. Mudah-mudahan kedepannya sudah ada semuanya. Tujuan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kita buat untuk memudahkan kita sendiri. Ya, untuk memudahkan kita sendiri. Jadi kalau anak berbuat, kesepakatan sudah kita buat, kita tanya, kamu melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Kamu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya Pak. Apa yang sudah kamu langgar? Misalnya di kesepakatan kelas, tidak boleh terlambat atau datang tepat pada waktunya. Nyatanya mereka terlambat. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Datang pada tepat waktunya Pak. Kamu apa salahmu? Tahu Pak. Bisa kamu memperbaiki? Bisa Pak. Nilai kewajiban apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Itu mereka yang jawab sendiri. Bukan kita yang salahkan. Kamu terlambat, nggak bagus kamu ini. Kita yang celoteh-celoteh. Akhirnya mereka dendam. Kemudian masuk restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi proses pencapaian kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya. Jadi kalau segitiga restitusi, nanti kita bahas juga. Restitusi ini apa namanya? Berdasarkan kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita buat, di sini bisa kita laksanakan itu restitusi. Misalnya seperti yang terjadi sama kami kemarin, ada kelas 6 Chelsea kemarin si Rachel mencontek tugas-tugasnya. Jadi si Chelsea ini meninju meja, marah sama Rachel. Beruntung enggak Rachelnya yang ditinju. Nah, disitulah dipanggil Chelsea, ibu dengar kamu bertengkar sama Rachel. Iya Bu. Kenapa kamu bertengkar sama Rachel sampai mukul meja? Ya iyalah Bu. Masa tugas saya dicontek-contek terus? Enak-enak di dia aja saya bayar mencarinya. Sekarang dia yang nyontek terus Bu. Oh itu masalahnya. Iya Bu. Jadi menurutmu mencontek itu bagus atau tidak? Tidak Bu. Baguslah. Beruntunglah kamu hanya marah. Ibu pun kalau dicontek tugas-tugas itu marah juga Ibu. Jadi wajar kamu laksanakan itu. Manusiawi kalau kamu salah laksanakan itu. Tetapi kamu memukul meja tadi, ribut-ribut tadi, apalagi kalau terjadi dipukul si kawannya tadi, si Rachel. Apakah itu bagus kamu lakukan? Tidak Bu. Kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak menghormati sesama manusia. Bagus. Jadi nilai kebajikan apa yang sudah kamu buat? Berarti tidak menghormati, berarti tidak sopan bisa juga. Lanjut kita. Ini lagi posisi kontrol guru. Tadi sudah kita sampaikan, temulah kita di sini. Ini kita sebagai guru, sebagai pendidik wajib kita tahu ini. Yaitu posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ya. Di sini baru posisi kontrol guru kita jelaskan satu persatu.
tadi adalah sebagai penghukum. Bagaimana posisi guru ini sebagai penghukum? Pastilah kalau guru sebagai penghukum, biasanya nada suaranya gimana itu Bu Titin? Keras. Biasanya guru sebagai penghukum ini suaranya keras. Kamu ini terlambat lagi. Bahasa tubuh panas. Biasanya mata melotot. Apalagi saya. Ini mata saya. Ya, jari menunjuk, menghardik, tidak sopan, tidak bisa kamu. Biasanya seperti itu kan. Sampai-sampai fisik berjalan. Ya, kalau tidak kontrol kita tidak sadar bahwa kita itu seorang pendidik sampai ke fisik. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru nanti tidak seperti itu lah. Tidak terjadi seperti itu lagi, tidak boleh ya Bapak Ibu. Nanti kita pergi ke polisi, berurusan kita dengan polisi nanti. Nah, apa dampak dari penghukum ini? Dampak yang terjadi pada murid pada posisi penghukum, murid jadi pesdendam. Betul? Anak-anak di rumah kalau yang dididik keras, pasti anaknya keras pula datang ke sekolah. Kadang-kadang dia lampiaskan dendamnya di rumah tadi ke kawan-kawannya. Begitu. Begitu pula kalau di sekolah kalau kita didik mereka keras, dia akan tercipta jadi orang keras. Sampai di rumah ke adik-adiknya, ke keluarganya, dia akan balaskan main tinju. Banyak. Boleh kita teliti anak-anak kita di sekolah ini seperti itu. Kemudian murid tidak menyukai mata pelajaran yang kita ampuh. Disinilah kita bisa merefleksi apakah ada anak-anak kita yang berbuat seperti ini. Misalnya dia pelajaran Kristen atau Katolik, nah mau saya masuk sama Bu Berna itu, nah mau saya masuk sama Pak Ceski itu, dipukulnya saya kemarin. Misalnya tadi kan. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya merasakan hal tersebut. Bukan SD, SMP. Biar saya bercerita sedikit ya. SMP saya pergi sekolah 4 kilo jalan kaki. Dikasih saya piket hari Senin. Kan upacara. Udahlah pergi sekolah. Kalau kabut jalannya. Kemudian piket. Belum selesai saya piket, lonceng sudah berbunyi. Harus upacara. Pas pula jam pertama itu saya jam bahasa Inggris, gurunya sangat kiler. Saudara saya gurunya cuma kiler. Jadi menyapu ini tidak selesai, masih ada yang di depannya belum selesai. Berbarislah kami. Setelah upacara dan dikasih waktu, langsung Bapak itu masuk. Langsung masuk, lihat kelas masih kotor. Kalau kita, ya sapu dulu. Guru masuk kantor kan? Kalau beliau tidak. Ada kami 2 orang piket disuruhnya menyapu dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan. Bukan dengan sapu, tidak dibolehkan pakai sapu. Setelah bersih dengan telapak tangan, hati ini dia mau. Itu kalau udah besar saya. Lihat aja kan. Saya balas dalam hati. Setelah selesai menyapu, dididikkan kami. Disuruh saling jewer telinga kencang-kencang. Kalau tidak kencang, bapak itu yang jewer kencang-kencang. Nah disitulah. Satu kali itunya saya kena marah sama guru, tapi dendam saya sampai sekarang. Mudah-mudahan bapak itu tidak berdosa, udah meninggal bapak itu. Kenapa? Karena saya merasa dia saudara saya, kenapa pula sampai seperti itu. Aturannya kalau saudara kan ada dispensasi lah. Ini enggak, tambah parah kiranya. Sama dengan Bu Ayu, sama Andre. Tambah parah pula marahnya dibanding gue. Kita lanjut. Posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Suara cenderung lembut, namun kata-kata menyalahkan murid. Itu, makanya kamu tadi baik-baik membuat tugas. Kan lembut itu loh, tapi kita di sini. Ya kan? Ini kita buat seperti itu kan? Nah, jadi apa yang kita pelajari itu? Saya buat seperti itu dulu. Akhirnya tidak boleh, salah saya. Memang iya itu. Kadang-kadang Habib itu kan dengan keras tak bisa. Kok kamu mati lagi, Habib? Pingin sedikit. Suaranya lembut, tapi menyakitkan.
Dampak dari pembuat rasa bersalah itu adalah posisi pembuat rasa bersalah, murid merasa bersalah, identitas gagal, murid merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu kalau anak merasa rendah diri. Ada pula anak rasa jengkel, tidak mau dia patuh sama kita sama sekali. Tidak akan patuh saya. Lanjut aja seperti itu. Tidak takut saya. Nah, baru yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Ini sering saya lakukan di kelas 6. Saya buat posisi sebagai teman supaya tidak ada jarak di antara kita. Tujuan saya seperti itu. Bagaimana nada suaranya ramah, akrab, pagi-pagi. Halo nenek ibu semuanya. Halo bu. Kemarin itu baru pulang dari Tobeja. Ibu pergi ke Tobeja tidak bilang-bilang. Mereka merasa berteman. Wow, pandai anak saya. Itu saya sampaikan. Ibu izinlah ke kami kalau gitu beca tuh. Kami kan nggak tahu. Makanya waktu datang guru pengganti kami terkejut. Disitulah introspeksi bagi diri saya. Jadi kalau anak yang dijadikan sebagai teman, ini pula kekurangannya. Dia memang merasa kita itu temannya, tidak ada jarak. Jadi dan bercanda cenderung bersenda gurau agar suasana tetap santai. Mulai ngantuk kita bercanda-canda lagi, ice breaking lagi. Betul, ada bagusnya, ada pula tidak bagusnya. Dampak yang terjadi pada murid pada posisi teman, murid akan bergantung pada satu orang atau faktor ketergantungan. Contoh, saya mau belajar sama Bu Ayu saja, atau gurunya Mbak Beni, kami mau belajar sama Mbak Beni aja. Pak Dego kami nggak mau. Ada murid yang bilang seperti itu. Ada. Ini akibat posisinya teman. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Contoh, satu lagi, anak Bu Titin Abira. Karena Bu Titinnya sudah tidak datang, udah Abira menangis sampai pulang. Kenapa? Karena dia mau hanya Bu Titin, tidak mau guru lain. Guru lain itu bukan gurunya. Ya, jadi ada negatifnya, ada positifnya. Ya. Lanjut yang keempat, sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini kita hanya monitoring, hanya mencek-cek. Jadi sebagai pemantau, seorang guru pemantau akan bersuara datar. Ada guru kalian? Ada bu, datar aja, santai aja lagi. Tidak emosional ataupun menggunakan suara tinggi. Hati-hatilah, masuk kelas lagi. Jangan ribut, suaranya datar. Tidak ada marah, tidak ada tahu tujuan. Jadi dampak yang terjadi pada murid pada posisi pemantau, murid akan menghitung konsekuensi hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi perkiraan murid entah bagus, entah baik, mereka tidak tahu. Murid tidak sepenuhnya mandiri, ya suka-suka mereka. Oke, lanjut. Posisi guru sebagai manajer. Nah, inilah yang diharapkan oleh Kemendikbud, oleh pemerintah. Di mana posisi guru sebenarnya? Kita diposisikan sebagai manajer. Tidak hanya kepala sekolah saja yang manajerial. Kita guru juga manajer dengan murid-muridnya. Murid ini boleh kita sampaikan murid, boleh siswa, boleh peserta didik ya. Mana yang menurut kita enak kita sampaikan. Dari posisi manajer ini, suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak pula bernada tinggi. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dampak yang terjadi pada murid pada posisi manajer yaitu murid mandiri. Tanpa kita, mereka bisa belajar. Murid menjadi percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Kira-kira sudah ada kita berada di posisi ini? Nampaknya sebagian baru mulai menangkap ke sana kita ya. Masih setengah-setengah, masih meraba-raba. Ya Pak Rizky? Atau Pak Rizky sudah berada di posisi ini? Belum ya, manajer. Karena
Ya namanya kita guru di dalam ya, kita berangsur-angsur. Mudah-mudahan kita berada di posisi ini nanti. Oke. Masuk kita lagi ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, yaitu pernyataan umum, dibuat dalam bentuk positif dan abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Apa saja contoh-contoh keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Apa ya contohnya? Adakah di sini? Belum ya? Misalnya tidak ribut dalam pembelajaran. Ada keyakinan kelas itu? Ya. Minta permisi satu-satu. Kadang-kadang anak ini kalau kita kasih kesempatan mereka mau melakukan itu. Minta permisi. Kemudian kadang-kadang anak kita apalagi kelas rendah sedikit saja ngadu bu, sianu. Itu harus kita buat kesepakatan kelasnya. Ya, kenapa? Karena kalau kita biarkan itu terjadi, anak kita tidak mandiri. Seluruhnya ibu, seluruhnya bapak. Sedikit aja kesenggol, Pak, Bu, senggolnya saya. Bu, dipegangnya buku saya. Akhirnya anak ketergantungan ya. Kalau kita tidak buat kesepakatannya. Nah, ini belum dipajang ya. Ini hasil keyakinan kelas 6 yang kemarin. Mudah-mudahan bisa mereka laksanakan, mudah-mudahan terlaksana. Keyakinan kelas ini bahasanya harus bahasa positif atau kalimat positif. Kita tidak boleh menyatakan tidak boleh, jangan ya, kita rubah bahasanya dengan bahasa positif. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang biasanya kita buat tidak boleh tidak mengerjakan piket, kan gitu. Sekarang kita buat bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Kedua, bersikap jujur. Karena setiap anak di kelas itu pasti ada yang bawaannya pembohong, pencuri. Kadang-kadang punya teman, diam-diam ambil uang teman, diam-diam ambil pensil teman. Ada kan? Diam-diam ambil penghapus teman, ditanya teman nanti ini punya saya. Punya aku mah. Mereka pula yang keras suaranya, karena namanya orang mengambil pasti dia bangga. Kemudian bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Ini susah ya, apalagi kelas rendah. Kelas rendah, kita tahu anak ini lahir sesuai dengan kodratnya. Ada anak ini yang belajar tidak suka duduk tenang ya. Ya Bu, ada kan? Ada anak ini yang nulis sukanya tidak duduk, gini aja. Ada dia belajar sambil dengar, dia putar-putar. Ya, terutama kelas rendah gitu ya. Siapa namanya Bu? Nero, bagus. Memang seperti itu. Ada nyala di atas meja. Jadi anak ini dilahirkan ke dunia ini dengan karakter yang unik, pasti berbeda, bermacam-macam. Bermacam-macam. Misalnya Alvaro, apalagi Nero, Pangkran, macam-macam. Ya, ada yang kayak cacing, ada yang duduk manis senyum kami saja. Niki. Niki. Ada pula yang cerewetnya saja. Aira kabarnya seperti itu. Disuruh nulis banyak, malas. Disuruh berbicara nomor 1. Berarti dia bisa diarahkan ke jurnalis nanti. Suruh berbicara saja. Kemudian saling tolong menolong. Ada anak ini yang nggak mau tolong. Misalnya, si Anu pensilnya hilang. Ada yang mau pinjamkan, nggak mau, udah dibelikan mama. Ada kan? Ada. Nggak mau nanti habis pensilku. Kau pinjam aja. Ada juga yang mau meminjamkan. Ada juga yang mau kawan yang dipinjamkan, tak pula mau mengembalikan. Ada juga itu. Jadi karakter anak ini memang bermacam-macam.
Kita tidak bisa paksakan anak ini harus seperti ini, tidak. Kita yang harus memperhitungkan, oh ini begini sifatnya. Oh Brewin seperti ini sifatnya. Brewin pantang dia agak. Kalau udah dia agak, berarti ibunya masuk sekali. Wow. Nah, jadi traktir anak ini memang macam-macam ya. Kemudian lanjut ada lagi hidup rukun dengan teman. Sebentar iya, kalau sebentar iya. Cobalah kita tinggal agak 5 menit. Sedikit aja. Ada laporan wali murid kemarin, ada yang body shaming katanya, mengejek-ejek. Mulutmu tebal, kamu hitam, kamu gendut, iya bibir tebal. Nah, di kelas 6 ada kabar seperti itu. Nah, ini body shaming namanya, Bu Ayu. Body shaming, itu bahasa Inggris, namanya buat itu ya. Intinya ke pembullying. Tidak boleh membuli itu ya. Harus kita biasakan anak tidak boleh membuli. Mulai saja, oh itu bullying. Iya Bu, sadar mereka itu bullying. Nah, inilah yang diharapkan kita ke depannya bisa melaksanakan proses ini kalau ada masalah di anak ke depannya. Yang pertama di segi 3 restitusi. Segi 3 restitusi adalah suatu proses dialog. Berarti dialog ini berbicara. Kita kayak wawancara antara boleh guru, boleh teman. Minimal 2 orang, boleh 3 orang. Terlihat tergantung masalahnya. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segi 3 restitusi membantu siswa memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Jadi setelah mereka berbuat salah, bukan kita yang menyampaikan apa yang harus dikerjakannya, mereka sendiri yang menyampaikan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini ada segi 3 restitusi, maksudnya ada 3 langkah mencapai proses supaya anak ini berhasil. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari tadi mungkin sebagian besar itu juga yang kita bahas. Misalnya, Elis terlambat ke sekolah. Saya sebagai guru kelasnya itu bertanya, Elis, kemarin tadi guru pikir menyampaikan kamu terlambat, betul atau tidak? Iya Bu, itu namanya termasuk menstabilkan identitas. Kenapa kamu terlambat? Saya tadi malam lihat HP Bu, lihat TikTok, jadi udah malam saya tiduran saya. Jam berapa kamu bangun? Jam 7 Bu. Jadi sampai sekolah jam 8, terlambat saya. Sudah berapa lama kamu terlambat? Bukan berapa lama, sudah berapa kali kamu terlambat Elis? Kita menanya, kita memfasilitasi. Nah ini sudah masuk memvalidasi tindakan yang salah ini. Kalau setahu saya Bu, dan 4 kali saya terlambat. Baru kita tanya lagi, bagus atau tidak kamu terlambat ini? Tidak. Salah yang kamu kerjakan ini? Salah. Mau kamu memperbaikinya? Mau Bu. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar di terlambat ini? Disiplin Bu. Kedepannya mau kamu perbaikinya? Mau. Apa yang harus kamu perbaiki? Kedepannya saya tidak mau lagi menonton HP Bu, lihat TikTok. Jam berapa kamu tidur nanti? Jam 9 kali saya udah tidur Bu. Bisa berjanji? Bisa. Kalau komunikasi kita, dialog kita udah sampai ke titiknya, memang dia yang merasa sadar, dia minta maaf. Biasanya kalau anak yang sadar pasti dia menyampaikan ucapan maaf. Maafkan saya Bu. Mudah-mudahan kalau tidak dari kita keduanya, mereka yang tahu, mereka yang sadar, mudah-mudahan ada perubahan. Inilah yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Jadi 3 langkah ini tidak bisa dipisahkan. Karena mungkin kita bilang langsung, kamu terlambat? Ya Riz, boleh seperti itu. Jatuh ke penghukum kita jadinya. Jatuh kita ke hukuman jadinya. Jadi sama dengan ini, tunggu
tiga sejarah ini. Jadi segitiga restitusi ini ketiga-tiganya harus kita laksanakan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, tidak berapa lama lagi. Hanya beberapa slide lagi. Kita lanjut menstabilkan identitas. Apa-apa saja di kita yang kita pikirkan, yang kita buat di menstabilkan identitas. Ini berbuat salah itu manusiawi. Setelah kita tanya merasa bersalah, berarti kita buat di situ. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Apa tujuannya? Supaya menghargai mereka. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Namanya masalah pasti sama-sama salah, sama-sama benar. Kemudian sekarang kita cari solusinya. Apa solusinya? Kamu berhak merasakan begitu. Nah, jadi anak ini walaupun kecil, misalkan hak mereka kita rampas, mereka pasti protes. Ya, apalagi anak sekarang. Anak sekarang keberaniannya tinggi sekali. Tidak sama kita dulu hanya mencari apapun yang sampaikan guru kita terima. Kita takut menyampaikan, kita takut protes. Nanti kena marah. Sampai sekarang kita seperti itu. Contoh lagi, ada dulu kita acara PKK dengan orang sosial ya Bu Erni di kantor camat. Kan ada itu perhimpunan anak SMP, remaja kalau tidak salah. SMA, kalau komunikasi ya, SMP. Disuruh mereka menyampaikan sepatah kata ataupun berbicara di depan satu pun tidak ada yang mau. Kenapa? Karena kita terbiasa sampai SMP mereka terbiasa mungkin gurunya menonton mereka sebagai cerek atau sebagai gelas atau sebagai wadah. Ya, mereka hanya menerima. Mereka tidak bisa menyampaikan. Mereka menerima aja. 1 ditambah 1 2, 2 tambah 2 4. Kenapa 1 tambah 1 2 nak? Tidak kita tanya itu. Di situ saya mungkin merasa tertampar, merasa bersalah ada juga. Kenapa anak? Bagaimanapun SMP itu anak kita awalnya. Jadi kesalahan itu bukan hanya tertuju pada guru SMP saja. Berarti ada sebagian besar kesalahan kita. Kenapa anak kita tidak bisa berbicara di depan umum? Pertanyaan besar buat kita. Takut salah. Sebenarnya salah itu tidak ada masalah. Pokoknya mau tampil. Kalau sekarang anak dididik mau tampil sudah. Salah bisa kita selesaikan nanti. Ini validasi tindakan yang salah. Nah, baru kita sampaikan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalnya Andre dicekinya orang, kenapa kamu ceki? Dia bilang nama bapakku Bu. Dia kasih bahasa kotor sama aku Bu. Panaslah aku ceki lehernya. Itu hak mereka menyampaikan. Jadi tidak ada beban di dada mereka. Kalau sudah sampai ke kita tidak ada beban. Tergantung kita bagaimana memecahkan masalahnya. Baru kita sampaikan kamu patut bangga pada dirimu. Kepada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Harga diri sama dia, disebut nama bapaknya, dikasih bahasa kotor sama dia, kan harga diri. Begitu pula kita. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Maksudnya sikapnya tetap positif. Jadi mereka tuh tidak boleh terpedaya oleh setan yang terkutuk. Kadang kan setan menyampaikan kamu bunuh aja dia, kamu pukul aja dia. Itu yang harus diredamnya. Dia harus bisa mengontrol emosinya. Itu yang harus kita sampaikan. Baru menyampaikan menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita bertanya, apa keyakinan kelas kita? Keyakinan yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati, kita tanya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Misalnya disiplin Bu. Baru lanjut, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Misalnya saling menghormati, tanggung jawab misalnya. Seperti apa kelas yang ideal buat kamu? Seperti kan angan-angan dia, keinginan dia. Kami mau kelas kami seperti ini Bu.
kami mau kelas kami seperti ini Pak. Ya, ada anak itu yang punya prinsip, Bu, kita mau kelas kami seperti ini Bu. Apa namanya, dorong mereka, kasih support mereka. Bagaimana caranya supaya mereka mengeluarkan ide. Sama dengan ini, kadang-kadang kan ada ya kawan yang protes, banyak kali gambarnya Bu. Iya betul. Kenapa? Karena mereka banyak yang buat. Bagaimanapun bentuk gambarnya harus saya tempel. Salah satu saja tidak saya tempel, ini yang satu. Misalnya yang bagus saja tempel. Nanti yang jeleknya tidak kita tempel. Mereka diri mereka tempel. Seperti jeleknya gambar itu. Walaupun kita tempel cuma 1 minggu. Ya. Nah, baru terima kasih. Ya, itu saja pemaparan penerapan budaya positif yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau tambahan atau dari kawan-kawan atau ada reaksi, oke. Bapak Ibu guru yang kita sudah mendengarkan ya tadi pemaparan penerapan budaya positif. Tolong kepada kita semua diterapkanlah di kelasnya masing-masing. Ya, walaupun mungkin saya juga insya Allah akan berubah Bu. Oke. Insya Allah akan berubah. Iya. Iya. Karena sifat manajer tadi menurut saya tidak hebat, tidak bagus. Hanya kata-kata kita aja guru yang harus didengar oleh anak-anak. Anak-anak pun harus kita dengar dong oleh guru. Ya. Jadi jangan juga menjadi otoriter bahwa semua itu anak yang salah. Tidak. Ternyata guru juga banyak yang salah. Jadi dari mulai sekarang karena sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Edda Wisni tadi, tolong semua berubah. Jadi tolong fokus juga terhadap anak. Kalau anak kita biarkan bagaimana? Termasuk diri saya sendiri. Kadang padahal saya sudah berada di dalam kelas itu lama, tapi merasa saya diri bahwa saya juga masih kurang perhatian terhadap anak. Apalagi kelas rendah. Dibiarkan ya sudah, pukullah, saling menyalahkanlah. Begitulah anak-anak. Terima kasih Ibu pemaparannya, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Baik, terima kasih Ibu Titin yang sudah merefleksi acara kita dari awal tadi. Inilah pemaparan yang sudah saya sampaikan. Salah atau janggal, saya sebagai manusia minta maaf karena saya tidak luput dari kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Aplaus dulu untuk kita. Ya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penarasumber kita, di mana hari ini mungkin sudah menunjukkan pukul sekian-sekian, ini sudah waktunya kita harus kembali ke tempat kita masing-masing. Dan terima kasih kepada Ibu Ed telah memberikan pemaparan materi-materi yang berkaitan dengan proses pembelajaran, proses yang lainnya lah. Semoga bermanfaat untuk kita dan untuk sekolah kita. Terima kasih banyak dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih tangan. Tanpa mengurangi rasa hormat.